baru pertama mau merem, meditasi, mungkin ada banyak hal masa lalu yang teman-teman ingat. Yang akhirnya membuat, kelimpungan. Sadarilah itu pernah terjadi. Oh ya, itu pernah terjadi, tapi itu dulu. Ya udah deh, nggak apa-apa, saya terima, itu menjadi kelemahan saya dulu. Orang yang diklaim bipolar, itu sebenarnya dia nggak sakit, teman-teman. Tetapi, hanya memiliki pola yang berbeda dari orang pada umumnya. Apakah itu bisa balik lagi? Bisa. Terus apa yang membuat orang itu bisa bipolar? Yang bisa membuatnya terjadi itu adalah meditasi itu sesungguhnya adalah untuk orang-orang yang hidupnya masih belum sempurna. Kalau hidupnya sempurna, nggak usah meditasi. Karena pasti ya udah gampang-gampang aja, tapi nggak ada orang kayak gitu. Nah makanya, dulu banyak orang yang akhirnya berhenti belajar meditasi karena katanya harus fokus. Jadi sebenarnya nggak begitu. Meditasi itu take your time untuk mengambil ruang, kuncinya ada di nafas. Jadi, kalau teman-teman nanti pulang dari sini, buatlah satu tempat yang khusus untuk teman-teman meditasi tiap hari. Karena, radius dari energi, efek dari meditasi itu 350 meter ke samping. Jadi, kalau teman-teman sudah rajin meditasi, it's not only for you. Tapi untuk keluargamu, bahkan untuk lingkunganmu, seradius itu. Dan itu adalah energi Tuhan yang bekerja, bukan energi kita. Dan milikilah satu tempat itu secara khusus di situ. Pokoknya kalau mau meditasi itu ke situ gitu. Karena tempat itu akan menyimpan memori. Ketika teman-teman terus meditasi di tempat yang sama, jadi nggak harus ngulang energinya dari nol. Jadi ada tabungan, ada investasi di situ. Ubahlah dirimu sendiri, mohonkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengubah semuanya. Itu. Kemudian di dalam meditasi itu ada 3 hal. Pertama adalah menyadari. Yang kedua adalah menerima. Yang ketiga adalah melepaskan. Di saat teman-teman baru pertama mau merem, meditasi, mungkin ada banyak hal masa lalu yang teman-teman ingat. Yang akhirnya membuat, kelimpungan. Sadarilah itu pernah terjadi. Oh ya, itu pernah terjadi, tapi itu dulu. Ya udah deh, nggak apa-apa, saya terima, itu menjadi kelemahan saya dulu. Tapi saya udah nggak butuh itu lagi dan saya lepas. Jadi 3 hal ini. Pikiran, ketika sibuk, sadari, terima, lepas, balik ke nafas. Sadari, terima, lepas, balik ke nafas. Terus begitu. Sampai pada akhirnya, benar-benar tubuh itu akan menyesuaikan. Ketika udah duduk, udah langsung dingin, udah langsung connect. Bahkan, ketika sudah biasa meditasi, ngomong kayak saya nih, ubun-ubunnya terus dingin. Jadi, yang diomongin itu bukan isi pikiran saya, tapi apa yang memang teman-teman butuhkan. Jadi, alam yang ngasih. Gitu. Nah, jadi, kurang lebih seperti itu, sadari, terima, lepas, lama-lama akan connect dengan sendirinya. Karena bukan tentang berapa lamanya teman-teman sudah meditasi, tetapi tentang seberapa disiplin. Dan seberapa tulus teman-teman melakukannya. Karena itu adalah ibadah. Jadi ketika misalnya punya masalah, ketika baru duduk tuh udah mulai gelisah gitu, yang harus dipahami adalah awal di saat teman-teman mulai duduk itu harus ubah pola pikirnya. Jadi yang harus dilakukan adalah, terima kasih Tuhan, saat ini dengan seutuhnya saya izinkan tubuh saya meniatkan untuk terhubung kepadamu. Mohon tuntunan. Langsung udah mulai meditasinya. Saya izinkan ini sebagai ibadah. Karena kita punya waktu 24 jam. Masa 30 menit aja nggak punya buat Tuhan? Buat scroll-scroll bisa berjam-jam. Ya kan? Nah jadi tergantung niat kita di awal. Nggak masalah. Just keep on going. Lakukan itu at least 1-2 kali sehari.
gitu ya. Jadi bangun kebiasaan yang baru. Dan caranya menjaga energi yang ini adalah dengan tetap disiplin. Kemudian lakukan itu dengan baik. Kalau di Pasraman itu kita menyebutnya me time 3x3. 30x3. 30 pertama meditasi, 30 kedua journaling, 30 menit ketiga yoga atau exercise. Jadi itu dilakukan sebelum matahari terbit, sebelum kita beraktivitas. Jadi itu yang akan bisa sangat membantu kita menjaga pola energi ini. Kita di Pasraman itu ada beberapa program yang memang harus lebih intensif. Salah satunya adalah Tapa Brata ini. Kemudian lanjutan dari ini adalah YTTC 50 jam. YTTC 50 jam itu adalah untuk bisa teman-teman mempertahankan energi ini dan bisa mengobati, menyembuhkan diri sendiri. Jadi self-healing. Jadi yoga teacher training di Pasraman itu bukan hanya untuk menjadi guru yoga, tetapi untuk menemukan kualitas hidup yang lebih tercerahkan. Kemudian tentang kalau misalnya ada kondisi seperti orang yang bipolar, kemudian diklaim ADHD atau narcissistic disorder, apa segala macam dan lain sebagainya, atau mungkin punya kecemasan, skizofrenia, anxiety disorder, anything. Itu semua adalah label. Label seperti kita melabeli stok di lemari. Jadi karena sesungguhnya pikiran kita itu sangat kreatif. Dan ketika ada crash atau bagian yang di sini terluka terlalu banyak, terluka terlalu besar, maka yang terjadi di situ adalah dia konslet. Kayak listrik konslet. Jadinya orang yang diklaim bipolar itu sebenarnya dia nggak sakit, teman-teman. Tetapi hanya memiliki pola yang berbeda dari orang pada umumnya. Apakah itu bisa balik lagi? Bisa. Terus apa yang membuat orang itu bisa bipolar? Yang bisa membuatnya terjadi itu adalah ada bagian yang crash, bisa jadi terlalu banyak terluka. Yang akhirnya dia tuh berusaha untuk menciptakan wajah baru untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu adalah sebenarnya cara alam bawah sadar kita menyelamatkan seseorang. Nah, kalau misalnya kita ketemu sama orang bipolar, harusnya gimana? Pertama, kita pahami bahwa siapapun nggak mau kayak gitu kok. Ya kan? Kita semua nggak mau kayak gitu. Kita semua nggak mau mengalami luka ataupun kesulitan tertentu. Maka yang emosi yang harus keluar di situ adalah empati. Berempati. Kemudian harusnya caranya untuk connect sama mereka gimana? Caranya jangan melakukan deal yang kalian tahu sendiri kalau beliau dengan dirinya sendiri belum bisa selesai, jangan bebani dengan deal-dealan yang lebih ruwet lagi. Karena sudah pasti akan mess up. Caranya ngebantu gimana? Caranya ngebantu adalah hal yang terdekat yang bisa kita lakukan adalah pahami bahwa, oh ya, saya memaklumi dia seperti itu karena memang ini di luar kendalinya dia. Kemudian cara yang lain itu kalau misalnya kita posisinya adalah sebagai orang terdekat atau memang punya tanggung jawab untuk membantu menyembuhkan, caranya adalah ubah polanya. Karena dari awalnya orangnya normal menjadi kita sebut tidak normal, itu kan ada pola yang terbentuk di situ yang terus-menerus berulang. Broke the pattern. Ubah polanya. Jangan lagi izinkan dia berada pada pola yang sama. Caranya gimana? Tubuhnya harus digerakkan. Caranya lah yoga. Lukanya harus disembuhkan. Carikan orang yang bisa mampu memberikan suggest yang benar terhadap lukanya dia di masa lalu itu agar tersembuhkan. Karena kan itu banyak miskomunikasi, teman-teman. Miskomunikasi yang nggak bisa diarahkan dengan baik, akhirnya jadi crash. Akhirnya jadi belief terhadap sesuatu yang nggak benar. Nah, jadi kondisi yang seperti itu harus kita maklumi dan kita bantu. Kalau orangnya bersedia. Dan biasanya tidak langsung masuk kepada pasiennya.
masuknya kepada orang terdekatnya. Karena biasanya yang menyebabkan seseorang mengalami kondisi itu adalah orang terdekatnya. Gitu. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu adalah mereka healer yang sesungguhnya. Diri kita adalah healer juga. Jadi kalau si anak, misalnya seorang anak nih, kalau anaknya mengalami kondisi begini, biasanya nggak langsung ke anaknya dulu. Pola orang tuanya dulu dibenerin. Gitu. Karena sekarang banyak sekali kasus-kasus, bahkan tidak hanya di kondisi keluarga awam, tapi malahan banyak terjadi di keluarga-keluarga yang intelektual. Karena mau dibentuk anaknya menjadi keinginan orang tuanya. Itu yang membuat terjadi crash antara bakatnya secara alamiah dengan kemauan dari orang lain yang ada dari luar. Dengan keadaan yang datang dari luar. Inilah yang bikin crash. Disebutlah akhirnya jadi bipolar.